Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan materi terkait aspek-aspek penting dalam menjalankan bisnis. Kita awali dengan bisnis plan. Bisnis plan ini merupakan dokumen tertulis yang dirancang untuk menggambarkan semua unsur yang relevan untuk memulai suatu usaha. Tujuan dari bisnis plan yaitu memberikan gambaran yang jelas dari apa yang hendak dilakukan oleh seorang wirausahawan atau entrepreneur, dan hal ini dapat dikatakan sebagai jembatan atau bridge antara ide dan kenyataan. Jadi bisnis plan ini ada sebagai penghubung antara ide atau gagasan yang dimiliki oleh seorang entrepreneur dalam otaknya untuk menjadi kenyataan. Bagaimana sih gagasannya udah bagus, tapi kalau tidak ada bisnis plan-nya itu sama aja dengan bohong gitu ya. Jadi kalau seorang entrepreneur belum memiliki bisnis plan yang baik, maka dia akan gagal mengimplementasikan gagasannya itu. Kemudian, setelah mengetahui dan membreakdown satu persatu proses membuat bisnis plan, kemudian menguraikannya satu persatu. Untuk yang pertama, itu tahapan ide usaha. Kemudian ada perumusan konsep ide usaha dan studi kelayakan usaha. Untuk studi kelayakan usaha atau studi kelayakan bisnis, Ibu sudah memberikan buku referensi untuk Ananda semua baca. Termasuk ini nanti tugas bacaan Anda ya, buku itu. Karena kan materi ini kita harusnya 150 menit. 150 menit materi yang Ibu sampaikan ini kemungkinan eh, cuma sekitar 20 sampai 40 menit, dan dilanjutkan dengan Ananda membaca buku studi kelayakan bisnis terkait materi ini ya. Dan di situ silakan Ananda eh, catat hal-hal yang menjadi pertanyaan bagi Ananda yang belum terjawab di dalam buku itu. Dan di pertemuan berikutnya akan Ibu random, Ibu tanya satu-satu, bukan satu-satu ya, random, eh, sekitar 5 orang untuk menanyakan apa yang menjadi eh, kekepoan dari Ananda terkait buku itu. Itu tugasnya untuk memenuhi jam yang 150 menit ini. Jadi Ananda baca, eh, boleh membaca random juga sih bab dari buku itu, boleh juga Ananda baca sampai habis buku itu, dan Ananda temukan hal-hal yang menjadi apa yang mungkin Ananda jadi kepo gitu. Ini kenapa gini dan belum jelas diuraikan oleh buku itu. Oke ya, bisa ditangkap satu orang itu tiga ya, tiga hal yang harus Ananda kepoin di pertemuan berikutnya, dan akan Ibu random 5 orang untuk menyampaikan pertanyaan dalam dirinya itu ya. Jadi bukan membuat pertanyaan sekedar membuat pertanyaan, tetapi apa sih hal-hal yang belum dikupas oleh buku studi kelayakan bisnis itu yang Ananda masih kepo dan Ananda belum paham. Tuh ya, bisa ditangkap ya, semoga ya. Itu jadi pertemuan kali ini diisi dengan menyimak video ini. Kemudian dalam 20 menit Ananda buat ringkasan di dalam catatannya masing-masing. Dan sisa waktu sampai 150 menit itu digunakan untuk membaca buku studi kelayakan bisnis dan menemukan tiga hal yang belum diuraikan jelas oleh buku itu dan Ananda masih kepo. Membuat tiga pertanyaan yang menunjukkan keingintahuan Ananda terhadap studi kelayakan bisnis atau studi kelayakan usaha. Nah, studi kelayakan usaha ini wajib dilakukan oleh entrepreneur atau pengusaha untuk melihat apakah prospek dari bisnis yang dijalankan, mulai dari konsep ide usaha dan kelayakan dari usaha tersebut, apakah itu baik atau tidak, gitu ya, layak atau tidak, gitu ya. Jadi kelayakan itu apa saja? Kelayakan itu meliputi kelayakan pasar, kelayakan teknis atau operasional, kelayakan manajemen organisasi, dan
Dan yang terpenting itu adalah kelayakan keuangan. Jika Ananda tidak punya modal yang cukup untuk suatu usaha yang akan dijalankan juga tidak mungkin akan berjalan ya. Dan modal ini juga ada trik-triknya untuk bisa dapat modal gitu. Nggak mesti harus uang sendiri juga ya. Nggak mesti harus punya uang banyak dulu baru buka usaha. Nah, itu nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita kupas. Pada prinsipnya ada 4 aspek utama yang diperlukan dalam menyusun bisnis plan, yaitu aspek manajemen produksi, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, dan juga aspek pemasaran. Nah, sekarang Ananda pasti bertanya, Ibu emang ada usaha? Ada, Ibu ada usaha, tapi itu sektornya jasa, sebagai konsultan statistik untuk analisis data dan interpretasinya ya. Klien Ibu ada banyak, itu Ibu mulainya dari tahun 2004 ya, tepatnya di semester 3 Ibu kuliah, Ibu sudah buka namanya Biro Konsultasi Statistik Multiflower Statistik Konsultan ya. Dan di situ sampai sekarang pun masih jalan, walaupun mungkin Ibu tidak terlalu mempromosikan, tapi Ibu setidaknya 1 bulan itu adalah 1 klien, 2 klien gitu ya, untuk Ibu bantu analisis data dan juga interpretasinya, baik itu manual atau software. Tergantung, kadang kliennya minta software Smart PLS, ada yang minta Morpec, ada yang SPSS gitu, dan ada juga yang mintanya yang bebas aja, maksudnya yang penting terjawab. Ibu pakai JASP yang open source ya softwarenya, karena ibu kan backgroundnya statistika ya Nanda. Nah, jadi ibu menjalankan suatu usaha yang sesuai dengan bidang keilmuan ibu. Dan juga sekarang ibu jadi pengelola klinik statistika dan sains data yang dimiliki oleh di apa di launching oleh FST ya, Saintek Unja. Itu berkantor, ada ruangannya sendiri di Mendalo, di kampus Mendalo, lantai 2, gedung A. Bisa Ananda mampir kapan-kapan, itu bebas. Dan itu juga termasuk bisnis, tapi itu bisnis buat FST ya. Kalau dan prodi matematika tentunya. Kalau ibu punya bisnis pribadi juga, Multiflower Statistik Consultant ya. Tapi ibu dalam waktu dekat ingin sedikit mengubah namanya dan mengurus eh, paten dari merek dagangnya kali ya, lebih ke brandnya, brand yang ibu ingin tampilkan di situ, mungkin karena ibu telat mengurusnya, bisa jadi udah diambil orang juga ya, itu ibu harus ganti nama gitu, harus ganti brand. Itu mungkin tahun depan kali ya, karena tahun ini ibu punya targetan lain. Kemudian kita lanjutkan. Aspek manajemen produksi. Aspek manajemen produksi menurut Mr. E. Elbridge adalah sebuah usaha untuk mengatur atau mengkoordinasi, mengarahkan, mengawasi kegiatan produksi agar lebih efektif, baik dari segi biaya dan waktu, serta jumlah yang telah ditentukan. Hal pokok dalam manajemen produksi, yang pertama itu perencanaan produksi. Perancangan produksi dilakukan dengan tujuan mengadakan persiapan sistematis untuk proses produksi yang akan dijalankan. Dalam menyusun perencanaan produksi, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama jenis barang yang diproduksi, kualitas barang, jumlah barang, kemudian juga bahan baku. Itu ya, yang penting. Kalau misalkan Anda bergerak, misalkan nanti Anda buka usaha nih, dan itu dalam bukan jasa tapi memproduksi suatu barang berupa produk lah ya. Jadi Ananda perlu memperhatikan 4 hal ini dalam perencanaan produksinya. Oke, selanjutnya ada pengendalian produksi. Di sini ada digunakan statistika juga, tapi pada saat sudah berjalan ya produksinya. Oke. Apabila rencana produksi telah dilaksanakan, hal yang penting dilakukan selanjutnya adalah pengendalian produksi. Pengendalian produksi bertujuan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan efektif dan efisien. Pengendalian produksi dapat dilakukan dengan cara yang pertama menyusun perencanaan jadwal kerja, yang kedua pengaturan jadwal kerja, pengaturan detail tentang rencana sistem kerja, kemudian bagaimana kita menentukan target pasar. Target pasar ini penting, Ananda, harus jelas target pasarnya siapa. Contoh dalam Ibu sebagai konsultan statistika itu ya, Ibu kan target pasarnya adalah mahasiswa S2 dan S3.
di semua universitas yang ada di Jambi ini karena ibu belum buka online ya, ibu masih offline dan itu pun ibu lebih ke dari masih masih ini ya simple ya karena ibu juga punya kesibukan lain itu bukan sebagai usaha utama ibu itu cuma sebagai sampingan. Jadi ibu dari mulut ke mulut aja maksudnya kalau ibu dapat klien satu ibu minta tolong dia kasih tahu temannya kalau ada yang mau analisis statistik dan mau dibantu interpretasinya hubungi saya gitu. Baru segitu ya. Dulu waktu di tahun 2011 sampai 2016 ibu sebar-sebar kayak leaflet, pamflet gitu sih. Tapi kalau sekarang enggak sih karena ibu punya kesibukan lain dan prioritas lain juga dalam beberapa bulan ini yang tidak bisa diganggu. Jadi ibu paling terima satu atau dua klien aja karena kendala di keterbatasan waktu juga ya. Jadi penting itu Ananda ya target pasarnya. Siapa nih target pasarnya dalam suatu usaha? Misalkan Ananda ingin membuka suatu atau Ananda cuma bisnis dari kos-kosannya mau jual mie goreng nih ya. Mie goreng Ananda itu harus jelas untuk siapa nih. Kalau Ananda targetnya mahasiswa, berarti Ananda harus pikirkan harganya harus miring. Kemudian harus ada nih terobosannya. Bedanya apa sama mie goreng yang ada di Grab? Sama mie goreng yang ada di sebelah-sebelah kos-kosan Ananda, orang yang jualan mie goreng gitu ya. Itu Ananda harus punya terobosan baru. Apakah dari porsinya banyak? Apakah Ananda kasih level pedas kayak gitu, yang pedasnya itu sambelnya unik gitu ya, yang tidak ada, yang tidak bisa dirasakan pada mie goreng lainnya. Ananda punya terobosan baru dalam membuat sambal misalkan untuk mie goreng Ananda. Nah, itu harus jelas target pasarnya. Kalau mahasiswa berarti Ananda nggak bisa nih taruh harga tinggi-tinggi karena tahu sendiri mahasiswa juga berhemat ya untuk sehari-harinya. Jadi Ananda kalau targetnya dosen, nah Ananda harus memberikan topping yang menarik, kemudian Ananda harus promosi, harus PDKT sama dosen-dosen, kemudian menawarkan Bu mau buat acara nggak Bu ke saya aja atau gimana gitu ya. Atau Ananda misalkan nasi ayam geprek gitu ya, apa yang membedakan produk Ananda itu dengan yang sudah ada? Itu paling paling penting dan sesuaikan dengan target pasar. Jadi kalau target pasar nggak hanya satu ya minimal satu. Kalau Ananda punya dua ya Ananda harus punya mengklarifikasikan atau mengidentifikasikan segmen-segmennya juga gitu ya. Jadi Ananda bikin produk sesuai segmen gitu. Nah, itu nanti kita pelajari lebih lanjut. Ini karena masih awal belum ya. Oke, masuk ke yang ketiga, pengawasan. Nah, ini harus dilakukan saat proses produksi berlangsung dan tujuannya agar hasil produksi yang dihasilkan pengawasan produksi sesuai dengan yang diharapkan, tepat waktu, tidak kekurangan atau kelebihan budget, produknya sesuai dengan standar kualitas hingga siap untuk dipasarkan. Dan hal yang sebaiknya dilakukan adalah yang pertama menetapkan standar dan kualitas barang, yang kedua melaksanakan produksi tepat waktu, dan yang ketiga quality control atau pengendalian kualitas, pengecekan produk. Nah, ini yang ketiga ini pakai statistika, Nanda ya. Sekarang udah banyak software-software yang menyediakan fitur quality control ini ya. Bisa di JASP, bisa di POMQM. Ananda bisa, eFuse kayaknya ada ya. Jadi Ananda kalau anak-anak ekonomi biasanya pakainya eFuse ya. Bisa ada. Bisa, tapi nanti lagi-lagi nanti ya. Untuk awal-awal mungkin eh, paling cepat itu masuk ke software di pertemuan 6 atau 7 ya, Nanda ya. Mungkin akan Ibu berikan. Tergantung, Ibu belum diskusi nih sama Bu Ade, kan Ibu tim ngajar sama Bu Ade, jadi belum Ibu diskusikan lagi mau dibawa kemana perkuliahan ini. Kalau Ibu sendiri, Ibu punya targetan juga, maksudnya Ibu mau perkenalkan Anda ke software yang bisa menunjang bisnis ya, yang softwarenya itu software statistika tentunya sesuai dengan background ibu dan ibu memang dari dulu tertarik nih ke riset pemasaran walaupun ibu punya usahanya bergerak di bidang jasa ya bukan yang produk gitu bukan produk gitu ya. Oke, baik lanjut. Nah, kemudian dalam perencanaan sumber daya manusia perlu kiranya seorang wirausahawan atau entrepreneur menganalisis hal-hal berikut.
Yang pertama, desain pekerjaan. Menentukan desain pekerjaan apa saja yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Hal ini melihat jenis usaha yang dijalankan. Kemudian ada deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan ini wajib dilakukan sebagai acuan tugas divisi. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan sehingga memperlambat produksi. Maaf, ini salah ketik ya, divisi ya. Ini biar nggak tumpang tindih, jadi kalau seandainya Ananda buka usaha udah ada divisi-divisinya, ya dideskripsikan dulu. Kalau tidak ada, misalnya baru-baru aja ya, terus baru punya 3 pekerja gitu, 2 pekerja, ya nggak perlu terlalu ada pembagian deskripsi yang detail gitu. Cukup mereka jelas aja pekerjaannya apa. Kemudian job value. Nah, terkait ini Ibu pernah nih waktu jadi Biro Entrepreneur BEM Kema FMIPA Unpad itu Ibu eh, open recruitment buat buat satu tenaga kerja ya, karena budgetnya minim juga. Jadi untuk BEM cornernya itu sendiri, ibu minta ibu-ibu yang ibu temui di, pokoknya ibu ketemu ibu-ibu itu di mana waktu itu ya. Terus ibu tawarin pekerjaan, ibunya mau gitu ya, dan itu ya ibu jelasin pekerjaan ibu seperti ini ibu, bla bla bla, dari pagi sampai jam 4 gitu ya, gajinya sekian, kemudian ketika misalkan saya bisa, ibu ibu boleh eh, boleh rehat gitu ya, ketika saya kuliah ibu yang menunggu BEM cornernya seperti itu ya. Dia masuknya ke tenaga kerja freelance ya, jadi freelancer ya, karena nggak full time kan misalkan. eh tapi dia harus ready gitu ketika misalkan ibu bilang, Bu jagain sekarang ya BEM cornernya, dia ready karena dia sendiri juga nggak punya pekerjaan tetap, hanya ibu rumah tangga ya. Oke, lanjut. Job value. Tujuan job value untuk menghargai nilai jabatan yang dihubungkan dengan gaji dan tunjangan yang diterima. Kemudian kapasitas SDM. Kapasitas sangat menentukan produktivitas, oleh karenanya kapasitas SDM disesuaikan di level apakah bidang usaha yang kita jalankan itu apa, jadi kapasitasnya disesuaikan. Kemudian rekrutmen. Kalau udah punya perusahaan, Ananda bisa menyeleksi karyawan. Makanya seorang wirausahawan itu keren sekali karena bisa membuka lapangan pekerjaan. Tapi tentunya seorang wirausahawan itu yang perintis ya, yang bukan dapat dapat legacy ya, bukan dapat warisan dari nenek moyangnya atau dari bapaknya gitu ya. Ananda kalau sebagai perintis ya dari nol dulu Ananda ya, maksudnya dari usaha kecil-kecilan dulu, UMKM, kemudian baru naik kelas, naik kelas, naik kelas, sampai Ananda punya suatu perusahaan yang membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi orang banyak ya, bagi masyarakat. Dan tentunya harus ada training and development. Jadi di sini apalagi perkembangan teknologi, jadi perusahaan harus punya training dan pengembangan yang eh, ikutin yang up to date lah ya. Kemudian compensation and benefit. Jadi eh, ada kompetisi di dalam perusahaan, harus ada juga kompensasi dan juga benefit yang didapatkan oleh si karyawan-karyawan ini. Dan tentunya Ananda harus mendorong, kalau nanti sudah punya perusahaan, doronglah mereka, karyawan Ananda itu untuk bersaing secara sehat gitu ya, jangan sampai sikut-sikut kiri kanan gitu. Kemudian career planning, perusahaan dapat mengkategorikan karyawan ke dalam beberapa level sehingga memacu prestasi dan kinerja di level mana sebagai target pencapaiannya. Untuk motivasi kepada karyawan harus dilaksanakan dalam suatu perusahaan dan berpengaruh terhadap mental para karyawan. Untuk itu diperlukan rencana motivasi yang baik. Dan hal pertama adalah memberi kuasa pada karyawan hingga mereka lebih termotivasi dalam melakukan pekerjaannya. Untuk beberapa hal karyawan diberikan kewenangan melakukan pengambilan keputusan sendiri. Kemudian perusahaan juga harus punya strategi agar dapat meningkatkan kepuasan kerja dan meningkatkan motivasi karyawannya melalui program pelatihan. Kemudian ada evaluasi. Kemudian program pelatihan meliputi pelatihan keterampilan teknis, pelatihan keterampilan mengambil keputusan, decision making, kemudian pelatihan keterampilan pelayanan pelanggan, pelatihan keterampilan keamanan, pelatihan keterampilan sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Bisa banyak tergantung dari permasalahan yang ada di perusahaan itu. Jadi, kalau nggak ada masalah, ya rutinitas lah ya pelatihannya. Tapi ketika ada masalah, si manajernya harus memikirkan apa nih pelatihan yang tepat untuk mengatasi masalah ini gitu ya. Kemudian proses evaluasi digunakan untuk mengalokasikan kenaikan gaji, memberikan umpan balik dan pengarahan bagi para karyawan
mengindikasikan kelebihan dan kekurangan karyawan, mempengaruhi peluang para karyawan untuk dipromosikan di perusahaan di masa mendatang. Ini tadi aspek manajemen keuangan yang sangat penting di dalam usaha. Nah, jadi perencanaan usaha harus dapat memperlihatkan potensi dana yang dimiliki. Kita mau buka suatu CV aja ya, minimal itu harus ada modalnya dicantumkan di dalam akta notarisnya itu Ananda ya. Kemudian kebutuhan dana eksternal, perhitungan kelayakan usaha, termasuk laporan keuangan, neraca, rugi laba, cash flow. Beberapa hal yang perlu disampaikan dalam aspek ini. Yang pertama sumber pendanaan. Kalau di sini mungkin Ananda yang lebih paham nih. Ananda kan akuntansi nih. Jadi lebih paham lah di sini sumber pendanaan, modal sendiri, modal pinjaman, kemudian kebutuhan pembiayaan, modal investasi. Ini Ibu yakin Ananda sangat paham lah nih ngolotok lah di sini anak-anak akuntansi ya. Kemudian tanah, bangunan, peralatan, biaya operasi, biaya lain-lain dan lain-lain lainnya ini Ananda yang lebih paham. Dan tentunya Ananda kelebihannya di situ. Dalam aspek manajemen keuangan Ananda tidak kesulitan karena Ananda paham pembukuannya gimana. Kemudian Ananda juga apa namanya? Lebih cermat, lebih bisa memperhitungkan dengan baik tentunya dibanding yang non akuntansi ya. Kalau misalkan kayak dari hukum misalkan mahasiswa hukum itu mereka akan susah nih. Agak sedikit kesulitan mungkin mereka dalam menyusun apa namanya perencanaan keuangannya. Nah, kelebihannya Anda adalah anak-anak akuntansi tentunya eh, yang dibekali dengan pengetahuan tentang keuangan dengan baik ya. Kalau kami sebagai anak matematika, statistika itu suka juga ngitung-ngitung duit ya Ananda ya. Dan mungkin tidak serapi Ananda dalam pelaporan dan perencanaan dan pelaporan keuangannya, tapi sedikit banyak paham lah dan tahu lah ya kalau misalkan biar nggak rugi itu seperti apa gitu ya, hitung-hitungannya ada gitu. Karena sebagai orang yang menghitung semuanya gitu ya, karena anak matematika, statistika gitu ya, dia invest itu pasti sudah dipikir ya, aku invest setidaknya nggak begitu rugi nah gitu kalau misalkan invest tapi kayaknya akan rugi nggak mau tuh anak matematika anak statistika gitu ya pasti ngelihat peluang dia ngelihat eh, ada ada suatu inilah yang bisa didapat ketika kita investasi ya. Oke lanjut. Kebutuhan pembiayaan modal kerja itu ada bahan baku, bahan pelengkap, biaya tenaga kerja, biaya listrik, air, telepon, alat kantor, biaya lain-lain. Kemudian analisis biaya tetap, gaji, penyusutan, bunga pinjaman, biaya iklan, biaya lain-lain. Biaya produksi, upah, biaya bahan, biaya kemasan, proyeksi aliran kas, sumber dana. Ini Ananda yang lebih paham lah ya. Nanti Ananda bisa lebih gali dari buku yang tepat juga referensi yang tepat. Tapi Ibu cek dulu lah ya referensinya yang yang tentang spesial keuangan. Rasanya ada Ibu nulis juga ya di buku kolaborasi ya. Pengantar bisnis atau manajemen keuangan. Nantilah Ibu cek lagi di folder laptop Ibu, oke? Kemudian harus kas bersih, keadaan kas awal, keadaan kas akhir. Ini Ibu sudah percaya Ananda lebih paham. Lanjut. Penentuan harga pokok produksi ini penting, Ananda jangan sampai Ananda itu terlalu dermawan. Jadi Ananda patok-patok ternyata Ananda rugi ya. Itu namanya Ananda bersedekah kepada konsumen dan menyebabkan kerugian dan bisa dipastikan dalam beberapa bulan usaha Ananda akan bangkrut. Jadi Ananda harus paham hitung-hitungannya, Ananda harus tahu bagaimana menentukan harga pokok produksi itu yang membuat Ananda itu memang benar-benar untung ya, jadi tidak rugi. Kalau Ananda rugi, itu berarti Ananda dapat capeknya doang. Pengalaman sih dapat, tapi Ananda tidak mendapatkan apa-apa dari usaha Ananda, malahan rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran, dan rugi duit. Jadi eh, ketika Ananda memberikan promo kepada konsumen atau pelanggan, Ananda pastikan ke depannya akan dapat lebih banyak. Kalau nggak bisa memastikan itu, atau tidak dapat gambaran akan seperti itu, mendingan tidak usah ya. Jadi kita perlu nih dalam penentuan harga pokok produksi ini realistis itu yang paling penting Ananda ya. Realistis itu penting, jangan sampai kita itu kayak yang eh, berusaha apa membuka suatu usaha itu dengan spontanitas, kemudian ngikut tren, FOMO gitu ya. Terus habis itu
ikut-ikutan temen yang sukses ya, mungkin dia sukses, kita nggak bisa dalam hal yang bidang yang dia sukseskan itu, mungkin kita beda lagi, harus cari apa namanya, spesifikasi bisnis yang lain gitu ya, nggak mesti kita harus ikut-ikut orang yang udah sukses, karena suatu kesuksesan itu tidak sama bagi satu satu orang dengan lainnya, itu yang perlu perlu Ananda ingat. Jadi kalau bisa memang ibu tidak menyarankan Ananda menyontek ya usaha yang orang yang sudah ada. Ananda tuh coba pikirkan gagasan itu tuh memang bukan bukan Ananda tuh cari-cari di internet apa tanya ChatGPT ya, tapi Ananda pikirkan kira-kira tuh. Jadi ada aspek di sini tuh eh, otak dan hatinya sinkron gitu loh. Maksudnya tuh kita lihat nih sekitar kita yang dibutuhkan orang apa ya, terus apa ya kira-kira yang akan selalu dibutuhkan orang ya. Banyak orang yang butuh ya, bukan sekitar kita aja. Mungkin kalau kita masuk ke Shopee, jadi apa salah satu yang eh, terlibat dalam e-commerce di Shopee misalkan ya. Nah, Ananda tuh udah akan selalu ada pelanggan gitu. Apa sih banyak sebenarnya Ananda ya. Contohnya aja kemarin itu ibu iseng aja sih nyari-nyari kartu motivasi gitu. Banyak yang muncul di Shopee. Itu dan beberapa kartu-kartu itu mereka bikin sendiri loh si penjual ini. Jadi eh, print sendiri gitu, desain sendiri. Itu juga bisa Ananda. Dijualnya 30.000 Ananda, cuman isinya 12 20 kadang tuh. Kalau yang isinya lebih banyak, lebih mahal, 100.000. Padahal di print sendiri. Jadi modalnya itu mungkin kira-kira kalau yang harga 30.000 itu mungkin modalnya cuma kalau printer sendiri pakai karton atau kertas, pakai kertas foto gitu ya, itu modalnya paling 5.000. Terus dijual 30.000 kan lumayan ya. Kita cuma bermodal quote ya, terus kata-kata bijak atau motivasi atau kita tulis sendiri. Makanya kata ibu kita perlu pakai hati juga. Kita bisa buat sendiri nih kata-katanya sesuai pengalaman kita mungkin. Itu ya, itu juga contoh ya. Jadi nggak perlu harus nyontek orang juga, tapi Ananda misalkan oke lah Ananda nyontek nih, tapi Ananda harus ada sesuatu yang baru, novelty lah ya, yang orang itu nggak punya, Ananda punya gitu. Itu yang paling penting dipikirkan oleh seorang entrepreneur. Nah, makanya seorang entrepreneur itu harus cerdas, smart ya, dan harus bisa membaca situasi, pakai hati juga. Jadi nggak pakai otak doang, Ananda ya, pakai hati juga gitu. Jadi maksudnya tuh eh, kalau aku bikin ini apa sih manfaatnya bagi orang banyak itu dipikirkan juga. Jadi jangan sampai kita menjual hal-hal yang justru merusak orang lain gitu. Itu jangan sekali. Kalau bisa kita menjadi orang-orang entrepreneur yang membuat pembeli itu menjadi lebih mencerdaskan lah ya, mengedukasi pembeli. Nah, itu lebih baik. Kan sekarang banyak tuh ya menjual skincare misalkan tapi pakai edukasi, ada edukasinya. Nah, gitu salah satu contoh, tapi ada juga dokter-dokter yang nggak sepakat ya, katanya nggak usah lebay-lebay pakai skincare lah gitu ya. Maksudnya kenapa kita harus mencekoki wajah kita dengan zat-zat kimia, sementara sebetulnya yang dibutuhkan wajah kita cuma barrier atau apalah gitu yang kata dokter Tompi kalau nggak salah itu ya. Kita cuma butuh sebenarnya eh, simple aja produk yang untuk perawatan wajah sehari-hari yang membuat wajah kita tetap eh, apa namanya tidak apa namanya merusak, mengikis pori-pori, mengikis atau melebarkan pori-pori atau mengikis kulit ari kita atau apa. Jadi itu juga penting. Kita menjual sesuatu dengan edukasinya juga plus dan bisa mencerdaskan si customer tadi. Oke, alat analisis dalam aspek keuangan. Dalam rangka mengukur kelayakan suatu usaha dari sisi keuangan, maka diperlukan pengukuran kelayakan usaha, di mana intinya adalah kondisi di mana hasil yang diperoleh lebih besar dari yang diinvestasikan. Jadi pendapatan itu harus lebih besar dari total biaya. Kalau misalkan tadi sekali lagi kalau ini kebalikannya, maka Ananda itu rugi, mendingan ditutup aja usahanya. Kalau ternyata pendapatannya lebih kecil dari total biaya yang dikeluarkan gitu. Dan ini yang biasa dihitung itu ROI, itu Ananda udah lebih tahu lah ya. Pendapatan yang dihasilkan dibagi modal yang ditanam dikali 100%. Kemudian ada eh, kalau misalkan maaf ini salah ketik, kalau ROI-nya itu lebih dari suku bunga bank, maka dianggap layaklah suatu usaha itu. Lanjut, kalau tadi masalah keuangan,
kita masuk lagi ke pemasaran. Ini yang paling penting. Percuma juga punya produk, punya modal, tapi nggak dipasarkan atau nggak punya pasar. Nah, itu yang paling menyedihkan ya. Eh, jadi yang beli keluarga-keluarganya, sepupu-sepupunya gitu. Jadi jangan sampai begitu. Aspek pemasaran ini perlu diperhatikan dalam sebuah perencanaan usaha untuk mengetahui seberapa besar peluang pasar bagi produk yang akan ditawarkan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan aspek pemasaran dalam perencanaan usaha. Yang pertama, mengidentifikasi perilaku konsumen. Yang kedua, menganalisis pasar konsumen menggunakan 7 pertanyaan kunci, yaitu siapa yang ada di pasar, apa yang dibeli oleh pasar, mengapa pasar itu membeli, siapa yang berperan serta dalam pembelian, bagaimana pasar melakukan pembelian, kapan pasar membeli, dan di mana pasar membeli. Jadi ada 7 ini yang penting nih Ananda dalam aspek pemasaran. Selanjutnya ada analisis pesaing. Ini juga ada bahasannya luas juga nih ya. Competitive intelligence ya, CI ya. Kemudian ada penentuan target marketing, menetapkan marketing budget, menentukan timing, kemudian marketing mix. Marketing mix ini selalu berkembang. Ibu nggak tahu lagi sekarang ada berapa yang terbaru ya. Ini Anda cek aja nih, googling ya. Coba googling akan muncul lah marketing mix terbaru. Dan itu paling seru bahasannya ya. Kalau buat skripsi, buat tugas akhir atau laporan-laporan atau Ananda misalkan mau ikut kompetisi, masukin ya aspek marketing mixnya ini. Insya Allah akan bagus itu ya, karya Ananda atau karya tulisan Anda ya. Oke, bisnis plan. Dokumen tulis yang memuat langkah kegiatan yang perlu dilakukan ke depan agar mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Ini ada gambaran visualisasi dari bisnis plan. Di sini muncul adanya timeline, mission, team, analysis, leadernya. Yang penting ada leader ya. Nggak ada pimpinan ya, nggak ada bukan pimpinan ya. Leader itu bukan tapi pemimpin. Kalau pimpinan itu kalau di kantor-kantor ya, atasan kita itu pimpinan. Kalau leader dia pemimpin. Seorang pemimpin itu lebih dari sekedar pimpinan. Jadi dia fungsinya di situ juga. Kalau pimpinan kan lebih ke otoriter ya gambarannya. Tapi kalau leader dia bisa eh, mendampingi, dia bisa menjadi apa namanya, atasan juga bisa. Dia menentukan arah dari langkah yang akan diambil. Kemudian bagaimana dia menyelesaikan suatu masalah itu lebih dekat dengan tim kalau leader. Tapi kalau pimpinan dia tahu beres ya, maksudnya ngasih tugas harus selesai dan kalau tidak selesai dia kasih sanksi. Nah kalau leader nggak seperti itu ya, pendekatannya lebih baik lah ya. Kemudian sukses ada SWOT di sini. SWOT ini juga bisa SWOT sederhana secara kualitatif dan bisa menggunakan statistika juga. Lanjut ke training, manajemen, ada tujuannya, goal yang akan dicapai, kemudian action yang penting ya. Percuma ya bisnis plan ada, bagus, tapi tidak ada actionnya. Nah, yang penting tadi ada market, ada pasar. Tidak ada pasar, itu sama aja bohong ya. Oke, lanjut. Ciri-ciri bisnis plan yang baik itu ada indikatornya SMART, scale of business, measurable atau terukur, achievable dapat dicapai, reliable dapat diandalkan, time scale batas waktu yang ditentukan itu ada. Jadi kalau seandainya tidak ada time scale ini, ya jadinya lambat ya. Oke, mungkin itu indikator untuk smart business. Dan penting untuk diingat, bisnis plan berisi hal-hal pokok dan penting. Karena itu tulislah hanya hal-hal yang diperlukan. Tulislah rencana yang dapat memenuhi kebutuhan. Apakah itu dapat bekerja gitu ya? Jika iya, maka cuan gitu. Nah, semua yang Anda inginkan harus dikerjakan secara benar sejak awal. Jadi Anda yang punya bisnis dari nol, itu dari awal itu harus benar ya. Jangan sampai dari awal tuh Anda sudah misalkan modalnya dari mencuri uang orang tua. Wah, itu jangan ya. Atau dari awalnya itu Anda berinvest untuk dapat modal itu main judi online, judol ya. Itu jangan ya. Eh, itu sama aja Ananda membuat suatu bisnis yang dari awalnya udah bobrok ya. Karena judol itu sudah dipastikan penjudinya akan bangkrut. Kalau Ananda menemukan celah untuk mengalahkan bandar, maka Ananda akan ditangkap seperti kasus yang baru-baru ini terjadi. Jadi intinya kalau misalkan modal Ananda dapatkan dari judol, itu sudah bisa Ibu pastikan bahwa
itu dari awal bisnis Ananda sudah salah. Kemudian ini sudah sering disampaikan dalam beberapa pelatihan. Jika gagal dalam perencanaan, sesungguhnya sedang merencanakan kegagalan. Itu sering sekali disampaikan oleh trainer-trainer ya. Kemudian, usahakan untuk membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan. Ini yang paling sulit. Yang paling sulit itu musuh terbesar itu sebetulnya diri sendiri ya, bukan orang lain. Eh, Kadang kita sering membenarkan kebiasaan yang kita lakukan, dan itu menjadi bumerang dalam kehidupan kita dan juga penyelesaian pekerjaan-pekerjaan yang semakin hari semakin bertambah, bukannya berkurang. Jadi kalau seandainya Ananda membenarkan kebiasaan yang tidak baik, maka itu akan menjatuhkan value dari diri Ananda sendiri. Gunakan bisnis plan ini hanya untuk menetapkan tugas-tugas konkret, tanggung jawab, dan batas waktu. Ini ya dikasih warna merah, ini berarti penting ya. Untuk menyelesaikan tugas-tugas konkret yang direncanakan itu. Karena bisnis plan itu sudah pasti isinya tugas-tugas konkret ya Ananda ya. Bukan tugas-tugas yang abstrak. Nah, kalau seandainya bisnis plan yang Ananda buat itu masih abstrak, Ananda berarti harus mengkonkretkannya. Dan ada tanggung jawabnya, ada deadline. Deadline ini adalah suatu hal yang harus ada karena memang banyak deadliners di sekitar kita ya. Jadi kalau tidak ada ini nggak selesai Ananda ya. Lanjut, buatlah bisnis plan itu praktis. Maksudnya gini, karena kita punya karyawan atau diri kita sendiri lah ya. Kalau sulit, pasti kita malas ya melaksanakannya. Jadi buatlah yang sepraktis mungkin. Jangan ribet, jangan rumit, jangan pengen keren-keren tapi tak bisa dilaksanakan. Kemudian konkret yang penting, bukan abstrak. Itu yang terpenting. Kemudian aspek-aspek dalam bisnis plan, pasar, teknis, manajemen, hukum, ekonomi dan sosial, keuangan. Catatan, banyak sedikitnya aspek yang diteliti serta kedalaman analisa atau analisis tergantung pada besar kecilnya bisnis yang akan dilaksanakan. Kalau kecil ya aspek yang kita ingin buat itu ya dikit. Kemudian mungkin yang aspek hukumnya nggak terlalu lebar lah kalau kecil itu ya malahan belum didaftarin lah ya karena belum perlu ada NIB. Tapi ketika sudah jalan, mulai ada, wah ini cuan nih. Ananda harus berpikir nih, harus punya NIB, Ananda, OSS gitu. Jadi Ananda harus terdaftar hubungi notaris terdekat aja deh, nanti dijelasin sama notarisnya, terdaftar di Kemenkumham dan lain sebagainya. Jadi Ananda bisa lebih diakui untuk bergabung di komunitas bisnis nih banyak ya. Dan di situ support sistemnya bagus udah ya. Jadi Ananda, tapi pastikan dulu udah berjalan, nggak ada yang organisasi atau komunitas yang bisa menerima Ananda jika belum berjalan usahanya. Lanjut. Jadi, bisnis plan ini mencakup rencana pemasaran, rencana produksi, rencana organisasional, dan juga rencana keuangan. Ini tentunya tadi sudah disampaikan di awal, Ananda bisa lebih ini di sini Ibu menekankan ulang aja ya. Jadi bisnis plan ini penting karena merupakan alat bantu untuk menentukan visibilitas usaha, kemudian acuan atau guidance, panduan bagi pelaku usaha, kemudian alat atau tool bagi pelaku usaha untuk memperoleh dukungan pendanaan. Jadi kalau punya bisnis plan, Ananda bisa nih eh, presentasikan bisnis plan Ananda ke sponsor ya. Jadi ini termasuk alat dalam sponsorship nih. Kalau Ananda ingin cari sponsor atau investor ya. Jadi bisa Ananda baguskan lah bisnis plan itu sebagus-bagusnya, se eh, apa namanya up to date mungkin yang menggunakan desain grafis yang wow banget agar menarik sponsor dan juga investor. Untuk outline bisnis plan-nya ada halaman pendahuluan, analisis situasi, ini minimal ya. Kalau bisa Anda bisa mengembangkan lagi cari di internet. Deskripsi usaha, perencanaan pemasaran, atau Anda boleh deh tanya AI, ChatGPT ya. Tapi lagi-lagi Ibu bilangnya kalau misalkan Anda mengandalkan ChatGPT atau AI itu ya, Open AI atau apapun lah yang Anda gunakan, GPT lah ya, GPT 4.0 kan minimalnya kan. Eh, itu Ananda harus harus tetap cross check lagi yang dibuat si ChatGPT itu jangan diterima mentah-mentah. Jadi cek lagi kemudian
Jangan-jangan dia nyontek kopas abis dari salah satu punya orang dan itu em, tidak sesuai dengan bisnis yang Ananda mau jalankan gitu. Makanya kita perlu tadi Ibu bilang bukan otak saja tapi hati juga ya Ananda libatkan intuisi ya lebih tepatnya kalau bisnis. Intuisi Ananda di situ harus 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 dioptimalkan. Kalau minta bantuan ChatGPT, baca lagi, benar nggak sih yang dia tulis ini eh kaku nggak sih atau nyontek mana nih dia ya gitu ya. Kalau misalnya kita pengen tahu si ChatGPT itu ngambil dari mana, masukin aja ke Turnitin, nanti muncul di bawah-bawah itu sumbernya dari mana dia dapat itu si ChatGPT itu ya. Bisa kita telusuri. Nah, itu Ananda cek lagi sesuai nggak sama bisnis yang Ananda pengen jalankan. Tanya lagi ke diri Ananda, intuisi Ananda gitu ya. Jangan terima-terima aja, terus habis itu Ananda sendiri nggak paham yang ditulis oleh si ChatGPT, yang disodorkan oleh si ChatGPT itu kepada Ananda gitu ya. Perencanaan pemasaran, perencanaan produksi, perencanaan organisasi, keuangan, asesmen risiko. Risiko ini yang paling penting, memuat tentang evaluasi hambatan usaha, kontingensi, masuknya teknologi teknologi baru dan lain-lain. Dalam suatu usaha kita pikirkan risiko. Misalkan kita mau berjualan mm, es ya. Kalau musim hujan, risikonya ya nggak laku, Ananda. Itu yang paling sederhana sebagai contohnya ya. Teknis penyusunan bisnis plan, review rencana bisnis yang sudah ada, mengevaluasi kelengkapan sebagai rencana kerja yang baik, mengevaluasi dan menuliskan aspek-aspek usaha yang selama ini tidak berjalan lancar, kemudian menyiapkan data dan informasi. Harus jelas nih informasinya. Tadi udah dapat target pasar, segmentasinya ada. Nah, Nanda dapatkan lebih banyak informasi pasarnya, bagaimana informasi tentang produksi, keuangan, penunjang lain-lain yang bisa membuat bisnis Nanda sukses. Misalkan tadi targetnya mahasiswa-mahasiswa mana, mahasiswa di kawasan kos-kosan mana, atau mahasiswa universitas apa nih yang Ananda sasar gitu ya. Bagaimana menghindari kegagalan bisnis? Mengubah mindset, sikap, dan perilaku bisnis, mengenal bisnis secara mendalam, mengembangkan rencana bisnis yang matang, mengelola sumber daya keuangan, memahami laporan keuangan, belajar mengelola SDM secara efektif, jaga kondisi fisik dan mental. Nah, ini paling penting nih Ananda, percuma aja kalau Ananda misalkan menjalankan bisnis tapi mentalnya lagi down. Makanya pelajari stoikisme, self love gitu ya, mencintai diri sendiri. Jangan sampai Ananda menjadi people pleaser, maksudnya gimana caranya agar pelanggan ini senang gitu tapi Ananda sendiri nggak senang gitu jadi upayakan Ananda senang terlebih dahulu happy dulu baru membuat customernya happy itu pentingnya Ananda cek lagi stoikisme. Ternyata stoikisme ini sangat penting dalam jiwa seorang entrepreneur jadi gini prinsipnya kita eh, pastikan bahwa kita itu mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan aja. Nah, apa yang paling gampang dikendalikan? Diri sendiri. Nah, bagaimana perilaku orang lain ke kita, omongan orang ke kita, tanggapan orang ke kita, itu di luar kendali kita. Jadi, stoikisme itu penekanannya adalah kendalikanlah apa yang kamu bisa kendalikan saja. Jadi, jangan overthinking tentang omongan orang, tanggapan orang, penilaian orang terhadap kita. Tapi, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan? Nah, itu penting dalam bisnis. Misalkan, sebelum kita lempar produk itu ke pasar, kita pastikan dulu kita juga suka produk itu. Jangan sampai kita melempar produk yang kita sendiri tidak suka, Ananda. Nah, kan kita bisa mengendalikan produk yang kita buat, ya kan? Jadi kita pastikan dulu bahwa kita itu suka nih dengan produk yang kita, contoh misalnya tadi kartu ya, kita mau buat kartu nih kita pastikan dulu quote-nya udah berkualitas, terus kemudian apakah berdasarkan pengalaman Ananda sendiri atau Ananda sadur, kemudian Ananda ATM ya, ambil tiru modifikasi eh, quote gitu ya. Kemudian ada quote yang bagus, Ananda tambah-tambahin sesuai pengalaman. Pastikan dulu Ananda termotivasi membaca quote pada kartu yang Ananda buat itu. Misalkan Ananda membuat afirmasi positif nih, judulnya kartu afirmasi positif atau kartu self love gitu ya. Itu Ananda sudah merasa nggak ketika Ananda baca quote itu emang benar-benar ngaruh ke diri Ananda, ke mental Ananda gitu ya. Kalau udah lempar ke pasar. Jadi jangan sampai Ananda asal-asal aja ternyata di pasar itu nggak laku ya, nggak ngena gitu. Nah, Ananda nggak bisa mengendalikan pendapat orang.
Tapi Ananda bisa mengendalikan produk yang Ananda akan pasarkan. Itu stoikisme juga. Makanya eh, banyak sekarang ya di YouTube tentang stoikisme itu penting dalam segala hal, bisnis, percintaan, karir, kemudian gimana caranya kita agar tidak bete di kantor, ya kita cintai diri sendiri lah. Masa yang kita harapkan orang lain suka sama kita sementara kita sendiri tidak suka dengan diri kita. Jadi sukai dulu diri kita, cintai dulu diri kita, maka eh, mau orang lain suka atau tidak, ya itu urusan mereka. Tidak bisa kita kendalikan gitu. Jadi itu yang terpenting Ananda. Ibu makanya materi kali ini tuh sebenarnya lebih ke kan awal ya. Jadi setting dulu nih, mindset dulu nih ya. Eh, Cara berpikir Ananda yang di setting dulu, setting di riset ya. Maksudnya itu setting lagi bahwa seorang entrepreneur itu perlu di awal sebelum menjalankan bisnis itu memahami stoikisme, mengendalikan apa yang bisa dikendalikan, jangan kendalikan yang di luar kemampuan kita. Jangan overthinking. Itu yang terpenting. Lanjut. Bagaimana menemukan atau menciptakan dan mengembangkan peluang bisnis? Awali dengan melihat sesuatu, apa yang Anda lihat tidak sempurna, oleh karena itu ada peluang untuk menyempurnakannya. Kayak tadi ya, misalkan Anda lihat di Shopee yang jual-jual kartu itu kayaknya masih kurang di sini, di sini, di sini. Ya, memang sih caranya tetap kita bisa beli atau kita lihat review video dari yang beli gitu ya. Kita beli sendiri nih, bisa. Tapi kalau kita mau lihat review-review aja, jadi biar meminimalisir modal juga bisa gitu ya. Kemudian Anda bisa lihat di situ kelemahannya apa gitu ya. Kemudian gunakan inspirasi, peluang adalah merebut pasar dari pesaing, kemudian menggantikan posisi yang ada dari pesaing, mengisi kekosongan dari celah persaingan, mengeliminir market leader, melengkapi ketidaksempurnaan pasar hulu hilir. Jadi ini jangan sampai kita berpikir kita jahat ya merebut pasar dari pesaing. Enggak, makanya di situ perlu mental yang kuat tadi ya. Ketika kita sudah merajai pasar tahunya pesaing kita melihat kelemahan kita dan membuat produk yang lebih baik. Di situ kita juga nggak boleh diam. Kita lebih baik perbaiki lagi produk kita. Di situ pentingnya mental yang kuat dan dari jatuh bangkit lagi gitu dan seterusnya sampai kita benar-benar settle gitu ya, stabil. Itu yang dilakukan oleh para brand-brand ini ya, smartphone ya, Android gitu. Eh, dan yang sekarang lagi apa? Ini ya, pokoknya brand-brand yang terkenal lah ya, skincare gitu yang paling heboh tuh ya. Nah, di situ itu yang mereka lakukan ketika pesaing melihat kelemahannya, mereka memperbaiki produk dan menjual lagi yang sudah lebih baik gitu. Kalau misalkan Anda perhatikan segmentasi tadi, mungkin produk lama nggak perlu ditarik juga, atau bisa ditarik, ganti yang baru. Bisa juga tetap, terus Anda modif itu produk yang lebih baik lagi, jual lebih mahal. Jadi segmentasinya buat yang level yang lebih tinggi gitu. Bagaimana menemukan atau menciptakan dan mengembangkan peluang bisnis? Buatlah daftar peluang yang ditemukan atau diciptakan, pilih peluang paling potensial untuk diciptakan, kemudian pilih kedua dan ketiga. Jangan takut mencoba peluang dan terus mencoba. Kembangkan peluang, tambahkan dengan nilai tambah pada peluang tersebut. Buatlah peluang produk yang baru, yang berbeda. Teruslah berinovasi dan ciptakan keunikan produk. Ciptakan spesialisasi di bidang yang Anda tekuni. Makanya tadi Ibu bilang, kita perlu mencari suatu usaha yang kalau bisa itu sesuai dengan bidang keilmuan. Misalkan Ananda ini D3 akuntansi, Ananda bisa fokus ke bagaimana menjadi konsultan di bidang keuangan, atau Ananda membuka suatu biro training gitu ya, untuk me- eh, melatih misalkan orang-orang yang masih minim wawasannya terkait keuangan. Itu juga bisa gitu. Itu kalau misalkan Ananda mau yang seperti itu lebih ke jasa karena di akuntansi itu yang mirip-mirip statistika lah ya. Kalau kita mau produk kan susah juga ya. Tapi kalau seandainya Ananda orang akuntansi tapi membuka usaha di bidang kuliner, itu juga nggak masalah. Jadi Ananda di sini punya spesialisasi untuk mengatur masalah keuangannya. Bagaimana sikap yang benar untuk memulai bisnis? Tentukan secara jelas tujuan pribadi dan tujuan bisnis, punya ide bisnis, motivasi yang tinggi, ini penting juga.
Jadi motivasi mental tadi itu penting ya untuk memulai bisnis dan mengoperasikannya. Lihat kembali dan pikirkan pengalaman kerja. Mungkin Ananda nggak mesti harus langsung berbisnis, tapi bisa bekerja dulu pada orang lain untuk mencari pengalaman. Kemudian harus berusaha memiliki pengetahuan dasar berbisnis. Naluri dan intuisi bisnis bukan pengganti pengetahuan. Jadi yang tadi Ibu katakan naluri, intuisi, hati itu tidak bisa menggantikan pengetahuan. Ananda tetap harus meningkatkan literasi Ananda, wawasan Ananda dalam bisnis. Jadi ilmu-ilmu berbisnis, mencari guru berbisnis itu penting juga ya. Kita datangi pengusaha yang sukses, minta dia jadi mentor itu juga boleh ya. Kalau dia mau, karena waktunya sangat berharga. Kalau dia mau, alhamdulillah. Nggak mau, Ananda cari guru lain. Kemudian carilah jalan atau Anda ikut pelatihan ya, atau ikut komunitas, terus itu pasti ada mentor-mentor yang sudah disiapkan. Kemudian carilah jalan dari beberapa cara konvensional dan cobalah learning by doing, usaha yang keras, tekun, pantang menyerah, dan motivasi yang tinggi. Nah, yang kalau memulai itu jangan cuan dulu yang di pikiran Anda ya, otaknya duit aja tuh ya, jangan kayak gitu ya. Uang jangan menjadi tujuan bisnis, walaupun kalau kita rugi jangan diteruskan gitu. Itu aja sih. Jadi untuk awal mungkin Ananda berkorban nih. Banyak nih pengorbanan yang Ananda lakukan. Tapi ujung-ujungnya keuntungannya akan membuat Ananda terobatilah tadi kelelahan-kelelahan itu. Kreatif, fleksibel, cepat tanggap terhadap perubahan. Dengan mendapatkan informasi tentang lingkungan bisnis, tanya pada diri sendiri apa yang ingin dilakukan. Dan bekerjalah dengan orang-orang yang Anda inginkan untuk bekerja sama. Kemudian punya inner vision. Ini juga penting ya, yang mengarahkan untuk melakukan semuanya dengan baik. Berikan sesuatu yang dibutuhkan orang, maka Anda dapat respect. Kemudian belum menghasilkan uang banyak ya, masih sedikit keuntungannya nggak apa-apa. Yang penting orang respect gitu. Kemudian punya komitmen sukses dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. 10 tips memulai bisnis yang sukses. Satu, kerjakan apa yang Anda sukai. Mulai bisnis Anda ketika Anda masih bekerja. Kembangkan jaringan bisnis. Lakukan riset. Dapatkan klien atau pelanggan. Tulis rencana bisnis secara baik dan jelas. Bantuan profesional dalam menjalankan bisnis. Dapatkan uang dan simpan. Dekati investor potensial. Profesional sejak memulai bisnis. Jadi ini yang paling penting. Kita tuh bukan kayak yang bodoh nekat ya. Tapi udah menunjukkan performa yang profesional dari awal ketika bisnis itu dimulai. Dan dari kemasan itu terlihat ya, kalau kuliner, mana yang profesional, mana yang asal ya. Kalau di Grab, Anda bisa nilai sendiri lah. Kemudian pelajari hukum sebelum memulai bisnis dan jalankan secara benar sejak awal, perizinan, bentuk pada usaha, pajak, dan lain-lain. Modalitas krusial dalam memulai dan menjalankan bisnis, pengalaman, knowledge, skill, keberanian, konsep bisnis, networking. Ini penting, Anda jangan sampai kayak yang meremehkan masalah jaringan ini. Nggak punya relasi sama juga bohong ya. Penting ini sangat penting dalam bisnis. Ananda kalau nggak bisa, Ananda rekrut orang yang kira-kira bisa jadi humas buat usaha Ananda ya. Lanjut spiritual support atau gairah dan semangat kreatif. Spiritual support ini bisa juga ke kecerdasan spiritual Ananda tingkatkan. Maksudnya ketika suatu usaha itu tidak ada pondasi spiritual yang kuat juga itu bakalan bangkrut juga ya Ananda. Jadi ini tadi ya kalau modalnya dari judul itu sudah mengabaikan spiritual aspeknya. Kemudian kreativitas dan inovasi, equity, uang atau aset. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Semoga materi ini bermanfaat dan tugasan Anda silahkan diringkas materi ini dalam catatannya. Minggu depan Ibu cek ya catatannya. Dan untuk melengkapi waktu dari pertemuan pada pagi hari ini hingga 150 menit tadi yang seperti Ibu sampaikan bahwa Ananda silahkan untuk bentar, silahkan Ananda ini buku ini sebagai tugas Ananda baca bebas ya bab yang mana yang menjadi
pusat kekepoan atau nih Ibu salah satu penulisnya. Yang menurut Ananda belum tahu atau masih kepo lah dengan babnya. Nih coba nih ada di sini ada 16 bab. Nah, mana yang Ananda kepoin? Bisa jadi gini, Ananda mungkin ingin membuka suatu badan wirausaha sosial tapi di desa. Nah, Ananda tertarik di sini bacalah bab 9. Kemudian apa sih yang dari bab ini belum jelas, belum tergambar. Ananda masih kepo kayaknya, Bu, saya masih bingung. Nah, itu yang dicatat ya, 3 pertanyaan siapkan dalam buku catatan Anda juga. Minggu depan Ibu random 5 orang untuk menyampaikan kekepoannya itu ya. Bisa jadi Ananda kalau keuangan Ibu yakin lah Ananda nggak bingung. Banyak lah yang sudah Ananda dapatkan wawasan dari perkuliahan Ananda di mata kuliah lain. Ini mungkin Ananda masih bingung nih, model bisnis digital apa nih? Ananda baca bisa kepoin yang ini bab 14 ya. Kemudian masa depan bisnis UMKM. Ananda mau lihat ini apa aja sih trennya, tantangan dan peluangnya gitu ya. Atau masalah risiko, kemudian aspek teknis itu apa aja sih? Itu bisa juga ya. Teknologi apa sih yang sekarang lebih diterapin dalam bisnis? Itu juga bisa. Tergantung lah Ananda keponya di mana. Ya keuangan juga boleh Anda kepoin. Terus kompetitor nih, CI tadi ya, competitive intelligence ya, business intelligence, BI, CI. Untuk kalau bisnis Anda sudah maju pasti butuh ini. Ini juga kalau mau dikepoin boleh, silahkan dibaca-baca buku ini. Kemudian Anda apa namanya, buat pertanyaan yang menjadi kekepoannya. Kan kepo itu singkatan dari knowing every particular objects gitu ya. Jadi apa nih yang Anda kepo? Apakah 5G? Ini peran 5G ada ya? Apa sih ini ERP ini? Sudah jelas nggak di dalam bab ini? Kalau belum Anda tulis chat pertanyaannya. Bu, saya belum jelas dalam penjelasan paragraf ini misalkan ya. Silahkan dicatat di buku catatannya setelah Anda meringkas video yang tadi sudah Ibu sampaikan. Dan tujuannya apa? Karena ikatlah ilmu dengan menulisnya. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau kita nggak tulis, kita cuma denger-denger doang, itu pasti nggak tertanam ya di otak gitu. Setidaknya em, terobati juga lah ya Ibu cuap-cuap, terus Anda ringkas kan. Jadinya Ibu eh, lelah Ibu dalam menyampaikan informasi kepada Ananda itu terbayar gitu ya. Oh, dicatat nih, diringkas nih oleh mahasiswa saya gitu. Dan kalau dia dijalankan malah lebih bagus lagi ya. Mungkin itu dari Ibu nih bisa Anda baca lebih lanjut bukunya udah Ibu sampaikan di grup ya. Jika ada pertanyaan boleh Anda tanyakan di grup. Demikian perkuliahan pada pagi hari ini. Sukses selalu untuk kita semua, sehat-sehat. Salam sejahtera selalu. Salam sehat. Selamat pagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.